afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, ladies and gentlemen. Welcome to ILDEC Indonesia webinar. I'm very happy today because I will be moderator of this webinar, and I'm very pleased to welcome you all in ILDEC Indonesia webinar. Before I start this special webinar, I will introduce myself. My name is Eko, Commercial Buril Farm in Indonesia, and I'm very happy here for becoming moderator on this spectacular webinar. Okay, today we will talk more about how to uncover the smart poultry farming system that could be solutions to be offered to increase the efficiency and productivity on poultry farming. Indeed, poultry farming is a new concept poultry farm that utilize advanced digital transformations and communication technology to improve not only the quality but also the productivity, such as information management, and then how we can talk about deeper, talking about how to make the best decisions, including planning, controlling, as well as decision making. This technology combines sensor, IoT, automation, and smart systems. Again, I'd like to welcome to all speakers and all the participants to this special webinar on smart poultry farming system, new transform technology of poultry industry, jointly organized by Permata Kreasi Media and VNU Exhibitions Asia Pacific. This webinar event will be held in collaborations with the vConnect Asia Editions virtual event. vConnect Platforms is the digital platforms developed by VIV and ILDEC team to enable in-person B2B networking and provides a progressive web base. And the most amazing thing is we have special occasions and virtual event. vConnect Indonesian Edition will be launched. Okay, ladies and gentlemen, also we would like to thank you to the Directorate General of Livestock and Animal Health, the Ministry of Agriculture and of Republic Indonesia, Evonik, Charon Pokpan, Farms Covid Indonesia, Java Confit Indonesia, Tri Group for your kind support on this webinar. Before we get started, I'm going to go through some housekeeping to ensure you can interact with me and all the speakers. Firstly, if you wish to ask the participant questions for attendees from Zoom, please put the questions on the chat box and then direct message to the host. These questions will be collected. And for you, for attendees from vConnect, please put the questions on the chat box beside the screen. And we will also be launched at the attendees from throughout this webinar. We invite you to fill the form to get e-certificate. Okay, so now, without much further ado, let's get straight into the opening session of this webinar. And we have two opening remarks on the sessions. And I would first request Director of Agribusiness and Operations of VNU Exhibition Asia Pacific, Ms. Panada Kongma, for her opening remarks. Times and screens is yours. สวัสดีค่ะ Good afternoon from Bangkok. On behalf of VNU Exhibitions Asia Pacific, I am delighted to welcome you all to ILDEC Indonesia webinar on the topic of Smart Poultry Farming System, New Transform Technology of Poultry Industry. COVID-19 has changed the regular form of our entire industry completely. Physical event, especially in Asia Pacific regions, has been affected over the past year and a half. However, the livestock industry business needs to be carried on, and the demand from the market remains at high level. With the purpose to meet this market demand, the webinar was initiated by VNU and PKM to address the latest development of Indonesia's poultry industry, especially the smart farming technology, and also to provide a platform for the industry professionals to connect. Besides, within just a few weeks from now, the virtual events vConnect Indonesia will be launched from November 24 to 25th under the same brand as vConnect Asia Edition. vConnect Indonesia will be the digital result of the conversation of a highly successful in-person B2B networking events into an online format.
to also suit the current business landscape. Via the platform of WeConnect Indonesia, participants will be also able to connect with over 50 international brands and meet 1,000 industry experts around the globe, despite the current travel restrictions. Except from the virtual events on this upcoming November, the physical events of ILDEX Indonesia and Vietnam will be postponed to next year, 2022. ILDEX Vietnam will be organized during August 3 to 5, while ILDEX Indonesia will be organized during November 9 to 11, respectively. We cannot wait to meet you all face to face. I would like to also express our sincere gratitude to the Ministry of Agriculture of Republic of Indonesia, Java Confeed Indonesia, Tree Group, and FarmsGo for your kind attendance at this event. It is my great pleasure to serve on behalf of the organizer. I wish you have a fruitful day on this event. Thank you and stay safe. สวัสดีค่ะ Thank you so much, Mrs. Panada, for your opening remarks. Now, I'd like to please the Honorable Director General of Livestock and Animal Health, Ministry of Agriculture, Republic of Indonesia, Dr. Insinyur Nasrullah MSc, to giving the keynote speech and opening remarks from this webinar. Mr. Nasrullah, time and screen is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pelaku usaha di bidang penugasan, baik perusahaan maupun peternak. Yang saya hormati para pengurus asosiasi peternakan unggas. Yang saya hormati para pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat maupun daerah di bidang peternakan, para pemerhati, stakeholders lainnya, serta hadirin dan hadirat yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah hari ini kita hadir dalam suasana sehat walafiat untuk kita mengikuti acara webinar dengan tema Smart Poultry Farming System dengan sub tema adalah New Transform Technology of Poultry Industry. Hadirin yang berbahagia, seperti kita ketahui bahwa Indonesia saat ini dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa memerlukan pangan yang asuh, memerlukan kecukupan pangan, apalagi di pandemi seperti ini, orang bisa saja tidak keluar rumah, tinggal di dalam rumah atau tinggal dalam suatu tempat karena takut terkena dampak daripada pandemi COVID. Tetapi mau tidak mau dia harus makan. Artinya kemanapun kita berada, selama kita masih hidup, maka pangan diperlukan. Dalam kondisi pandemi seperti ini pula, maka faktor utama adalah imunitas tubuh. Imunitas tubuh salah satunya yang diproduksi dalam diri kita dengan asupan protein yang cukup. Sumber protein yang murah dan terjangkau serta tersedia dalam negeri tanpa impor adalah ayam dan telur. Untuk itu pada hari ini kita memaknai webinar ini menjadi suatu momentum untuk pengembangan unggas nasional kita. Hadirin yang berbahagia, tentunya untuk persaingan di era global saat ini, maka efisiensi diperlukan dalam mulai dari hulu sampai hilir daripada penugasan kita, baik daging maupun telur. Nah, untuk itu tentunya inovasi diperlukan di dalam penerapan efisiensi ini. Mulai terapkan hasil dari webinar ini dapat menjadi sebuah rekomendasi bagi pemerintah, apa yang dilakukan oleh apa yang dilakukan oleh peternak, apa yang dilakukan oleh industri, apa yang dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha lainnya. Tentunya kita agar peran ini dapat kita lakukan dengan imbang dan usaha pemerintah tetap pro dan mendukung peternakan rakyat.
untuk lebih maju, lebih mandiri, dan inilah momentum ini webinar jangan hanya yang harus ada manfaat untuk pengembangan penugasan nasional kita. Untuk itu, Bapak sekalian, sekali lagi saya mendukung webinar ini dan saya menunggu resum atau rekomendasi dari webinar dapat kita berbagi tugas dalam memajukan peternak Indonesia, khususnya peternakan. Selamat melaksanakan webinar, salam sehat selalu, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Dr. Nasrullah, for your opening remarks. We've got many informations and many insight from your opening remark. Okay, ladies and gentlemen, now moving on the second part of this webinar, with the remarks of Dr. Nasrullah, we have already ended and the opening sessions, and this event is officially opened. Okay, for those of you that you have joining us with ILDEC Webinar Indonesia. Before I continue with the next sessions, I would like to remind to all the participants to fill the attendance forms that we share you on the chat box to get e-certificate. Okay, we are now entering to the presentation sessions. Actually, I have 4 invited speakers today. The first, I'm glad to welcome who will present new transform technology, change broiler business fundamental mindset. Insinyur Trihardianto is a founder and owner of the Tri Groups, and Tri Group is one of the big company in Indonesia with the total population is about 1 million of broilers and supported by integrations company. Mr. Trihardianto, screen and time is yours. Terima kasih, Pak Eko. Terima kasih kepada ILDEX Indonesia yang telah melaksanakan webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan hari ini kita bisa memberikan inspirasi, pemikiran, perubahan mindset kepada teman-teman saya yang masih melakukan budidaya peternakan saja. Sebagian besar daripada peternak-peternak mandiri di seluruh Indonesia. Bapak Ibu sekalian, bicara smart farming itu tidak hanya alat-alat robot-robot saja, tapi bisnis perunggasan ini lebih kepada kita sendiri, peternak kita sendiri, dan para pekerja kita, teman-teman kita di semua supporting, itu yang kita berharap berubah pola pikirnya yang tadinya hanya biasa-biasa saja, mentransformasi secara fundamental dengan pola pikir yang lebih cerdas, supaya kita bisa beradaptasi. Adaptasi ini penting untuk bertahan menghadapi perubahan atau perkembangan. Mungkin yang tadinya menjadi fiksi ilmiah, semakin hari semakin menjadi fakta ilmiah. Jadi teknologi yang eksponensial dengan cepat
mengubah kehidupan perilaku masyarakat baik di peternakan maupun di dunia yang lain setiap hari di mana saja, kapan saja, teknologi sudah menjadi kebutuhan atau lifestyle. Kita membutuhkan keterampilan yang lebih, yang berbeda, dan membiasakan diri, dan kita harus bisa jauh mendorong perubahan daripada kita terdorong akhirnya terjungkal oleh perubahan itu sendiri. Jadi mindset daripada teman-teman saya peternak itu marilah kita merubah, tapi juga jangan sampai kita terjebak oleh teknologi itu sendiri sehingga kita menjadi bingung. Jadi apapun yang dapat kita digitalkan, yang kita dapat kita otomatisasikan, itu kita lakukan untuk menjadi optimal. Tapi masih banyak hal, apapun yang tidak bisa diotomatisasikan, itu menjadi titik fokus, titik kritis yang sangat berharga untuk kita sempurnakan. Jadi, mungkin itu yang perlu kita lakukan. Jadi, pengalaman kami, 35 tahun perjalanan di kehidupan perunggasan ini, yang sering saya sampaikan sebagai arung jeram perunggasan Indonesia, bahwa kami mengarungi. Dari tahun 1986 berawal dengan 400 ekor kami pelihara di belakang rumah, jadi backyard. Ya. Terus meningkat dengan biasa-biasa saja kami beternak. Di era tahun sebelum 1996, itu setiap hari untung, tidak ada kata rugi. Meskipun kita melakukan kegiatan itu biasa-biasa saja. Begitu masuk tahun 1997, krisis moneter 1997-1998, disitulah kita diuji kali pertamanya di dunia perunggasan. Pada saat itu, hanya kekuatan moral kita yang mengendalikan apakah kita lanjut atau kita berhenti. Kalau kita berhenti, kita mati. Kalau kita lanjut, kita mungkin hidup. Oleh karena itu, kita putuskan untuk lanjut. Dan ternyata, setelah krisis moneter berlalu di tahun 2009 sampai kita perkirakan di tahun 2010, tidak ada kata rugi di dunia perunggasan. Nah, mulailah kita melakukan transformasi di sekitar tahun 2010, yaitu sudah mulai persaingan sudah semakin ketat, populasi sudah semakin tinggi, sehingga bisnis ini sudah terbuka untuk seluruh dunia masuk ke Indonesia. Jadi kita harus berubah sehingga kita bisa mengarungi perjalanan kita di tahun 2010 sampai 2016, masih tahun terbaik. Tapi semakin ketat lagi persaingan setelah tahun 2016. Kita melakukan transformasi, bagaimana mengimprove apa yang kita lakukan, kita memperbaiki teknologi yang kita punya, dan kita juga memperbaiki knowledge kita. Masuk ke tahun 2018 sampai hari ini, atau terutama di tahun 2020, masuklah ke dalam suasana pandemi di dunia perunggasan. Oleh karena itu, perubahan berpikir, efisiensi yang kita lakukan itu menjadi penting. Bapak Ibu sekalian, adaptasi itu adalah penting untuk kita, karena
kita harus menjadi Superman, menjadi manusia super untuk menghadapi keadaan-keadaan ini. Sehingga disitulah mulai masuk teknologi, informasi, terus kita melatih diri, kita mendapat masukan, kita mendapat advice, akhirnya kita bisa improve. Nah, mungkin itu kira-kira yang kita lakukan. Kita beradaptasi, kita merespon sehingga kita tidak mau mati, tapi kita harus action. Seperti halnya semangat superhero yang ada di komik-komik atau di film-film anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian, kita betul-betul harus bisa mengendalikan atau awalnya kita harus bisa menarik secara presisi data-data lapangan kita. Sehingga menjadi informasi, sehingga kita bisa membuat kebijakan yang hitungannya tidak harian, tapi jam. Terhadap ayam-ayam kita di kandang. Operation kami ada di Jawa Barat saja, tidak besar, tapi untuk kami juga cukup besar karena kami harus monitoring lebih dari 560 farm gitu ya, yang sedang produksi. Kita harus memprepare bagaimana check-in kita lakukan dan bagaimana kita mengendalikan panen kita yang sekitar 100.000 ekor per hari. Jadi daily mortality, kematian harian, feed, inventory feed, dan feed consumption sampai ke keadaan lingkungan dan logistik kita yang itu harus kita lakukan secara baik. Jadi inilah yang kita harus improve dari catatan yang biasa kita lakukan di zaman dulu, dari kita catat-catat menjadi kerpean, istilah kerpean itu bahasa Inggrisnya apa, bahasa Indonesia apa, tapi menjadi catatan-catatan kecil yang berporak-poranda di kantong masing-masing para tim kami, itu kita harus transformasi, kita harus pindahkan, sudah harus paperless ke dalam cloud, sehingga menjadi masuk kepada ERP system. Jadi data yang real time masuk yang kita analisis sehingga kita bisa eksekusi di handphone kita. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke sana. Selanjutnya, kalau tadi kita bicara bagaimana sistem kita kendalikan, di Indonesia, terutama dengan perubahan cuaca yang semakin tidak menentu, meskipun kita punya 2 cuaca, tapi di peternakan bisa berubah menjadi 5 cuaca. Karena naik turunnya RH, temperatur, dan curah hujan yang tidak menentu, itu membuat kapasitas, membuat daya topang kandang-kandang kita yang tadinya biasa-biasa saja, yang open system, menjadi tidak mempunyai daya topang yang baik. Demikian juga perubahan genetik daripada modern broiler. Broiler modern yang semakin hari semakin sempurna tapi semakin rentan. Jadi semakin memerlukan keadaan yang ideal di perkandangan kita supaya genetik potensialnya bisa kita nikmati, bisa kita capai. Sehingga kita harus melakukan perubahan perkandangan di kita. Mungkin lebih dari 50% atau 40% secara nasional, atau bahkan 60%, saya belum bisa tahu persis datanya, bahwa perkandangan di Indonesia hari ini itu masih open house.
system. Belum dilakukan pengendalian terhadap ventilasinya. Oleh karena itu, kita harus tidak hanya merubah sistem daripada kandangnya, alat-alatnya saja, infrastrukturnya saja, tapi yang paling penting adalah sumber daya manusia kita yang terampil, cakap, dan terlatih. Karena mengendalikan kandang closed house atau tunnel atau yang lebih baik lagi tidak sama dengan mengendalikan kandang open house yang selama ini kami lakukan bertahun-tahun. Jadi manajemen pengendalian cuaca, suhu, dan kelembapan, terutama di kelembapan. Ini penting, sehingga bertumbuhlah kandang-kandang closed house system yang ada di Indonesia. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada PT Charon Pokpan yang selama ini secara tidak sadar memaksa kami untuk berubah dari open house system menjadi closed house. Demikian juga kepada PT Java Indonesia yang mengancam baik kami, kalau tidak closed house, kami tidak mau supply. Itu adalah cara memberikan kami, memaksa kami untuk belajar, memaksa kami untuk melatih, dan memaksa kami untuk berubah. Jadi dari kandang yang rakyat, yang sederhana, kita berubah. Manusianya berubah, pengetahuannya berubah, dan perkandangan fasilitasnya kita lakukan perubahan. Bapak Ibu sekalian, yang penting adalah merubah manusianya, merubah sumber daya kita. Sebelum kita bicara IoT, sebelum kita bicara peralatan-peralatan modern, robot-robot yang kita mampu beli, yang penting adalah bagaimana SDM kita bisa masuk, bisa matching terhadap perubahan-perubahan daripada sistem kerja yang kita lakukan dengan teknologi tadi. Jadi kami melakukan 63 batch training series dengan bantuan Bapak Tony Unandar. Alhamdulillah kita bisa melakukan perbaikan pelatihan pengetahuan terhadap sumber daya yang ada di kami. Selanjutnya adalah kita harus berpikir kepada mini integrasi. Karena kalau perusahaan lain yang besar sudah menjadi vertical integrasi. Jadi kita harus berusaha menjadi mini integrasi sebagai peternak. Di mana tekanan kami pada mini closed house. Jadi closed house yang besar dengan tanah dan keadaan yang ada di tempat di lingkungan kami di Jawa Barat cukup sulit. Demikian juga dengan permodalan yang ada dari peternak-peternak kami, maka kami membuat ide daripada closed house. Jadi tekanan kami pada di integrasi ini adalah ada di mini closed house dan slaughter cover the process. GPS house, GPS, PS itu tidak harus dimiliki sendiri. Kita bisa melakukan integrasi horizontal dengan teman-teman perusahaan yang lain. Tapi itulah dilakukan partnership. Demikian juga di breeding farm. Tapi paling tidak, konsep berpikir kita bukan hanya peternak yang memelihara di kandang, tapi sudah berpikir mini integrasi dari GPS sampai dengan ke the process. Mini feed mill. Jadi untuk efisiensi yang tadi dikatakan,
dengan wilayah kami yang ada di pinggir laut, ada di gunung, ada di lembah, dekat jurang, ada di daerah-daerah yang lain. Sehingga kami harus melakukan perubahan formula atau penyesuaian formula pakan kita yang efisien. Karena tren di Indonesia pada saat kita dengan melakukan open house, formula pakan kita terlalu mahal. Terlalu banyak yang dibuang karena kita tidak bisa mengendalikan cuaca. Jadi dengan kita melakukan reformula sesuai umur ayam, sesuai kebutuhan ayam, maka kami bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, Pamko Indonesia, Coolcoin, Shrea, Fuel, dan lain-lain, itu melakukan perubahan sehingga lebih efisien. Jadi dengan efisiensi itulah lumayan bisa mendapatkan hasil yang baik dengan harga yang bisa lebih kompetitif, lebih bisa ditekan. Demikian, nah ini adalah contoh perkandangan yang bagus, yang besar, mahal, investasi besar, perizinan mahal, tapi kenyataannya harga LB tidak menentu. Oleh karena itu, kami lebih kepada peternak-peternak kami, partner-partner kami, atau kepada on-farm kami mengarah kepada mini close house. Jadi ini mini close house yang coba kita kembangkan, artinya tidak harus 12 kali 20 meter, tapi boleh berapa meter saja kita sesuaikan, sehingga kita bisa mendobrak mitos bahwa kalau close house itu harus besar, harus panjang, harus sesuai standar yang diberikan oleh para importir kita. Tidak harus. Kita bisa lakukan modifikasi. Selanjutnya, kita juga mengembangkan bagaimana membangun kandang yang kecil itu, yang mini itu. Kami berterima kasih sekali kepada pimpinan Java Confit Indonesia, Bapak Harwanto, dan didampingi oleh Pak Dawami, itu sudah masuk ke mini close house kita yang prototipe pertama justru, yang belum dikembangkan. Beliau membantu juga untuk mengaplikasikan bahwa mini close house ini memang baik. Kalau tidak salah, Java atau Ciomas dengan ininya di grupnya anak perusahaannya itu telah mengaplikasikan kepada peternaknya di Sulawesi, di Makassar, maupun di Jawa Barat, kurang lebih sekitar 140 kandang yang sudah dioperasikan oleh Java Confit Indonesia, karena kandang ini akan mudah dibiayai oleh kredit usaha rakyat. Jadi program pemerintah kredit usaha rakyat mampu membiayai kandang-kandang ini. Sehingga kita berharap tahun 2024, 2025 nanti di broiler sudah semuanya adalah kandang-kandang mini close house ini di Indonesia yang kami anggap tepat diaplikasikan. Perbandingan investasi harga juga sudah terlihat dan juga boleh kami lebih murah dengan hasil juga yang cukup kompetitif dari hasil production-nya. Artinya efisiensinya kita dapat. Baik, kita masih bisa berdampingan dengan close house system yang sangat modern. Bapak Ibu sekalian,
bagaimana kami melakukan komunikasi data dari kandang kepada pusat kendali kita di kantor. Karena kita masih ada kemitraan kerjasama dengan peternak-peternak rakyat, maka kami menggunakan handphone untuk melaporkan data-data harian yang diperlukan oleh ERP kami, sehingga secara harian, real time harian, kita bisa mendapatkan informasi dari kandang. Jadi kami belum bisa mengintegrasikan dari closed source yang ada di kandang langsung ke ERP kita, tapi kita masih butuh bantuan daripada tenaga-tenaga lapangan kita untuk mengkomunikasikan data ini, memasukkan data ini, tapi cukup efektif secara harian sehingga kita update. Nah, ini adalah salah satu yang kita pakai yang mungkin cukup disesuaikan dengan suasana Indonesia. Jadi farm, dari IoT kita langsung sambungkan ke sistem yang bisa kita kendalikan di handphone sebetulnya. Jadi kita berpikir berangan-angan bahwa dimanapun kita di Starbucks, kita masih bisa kendalikan kandang kita. Dan ini sudah kita lakukan. Tapi belum terintegrasi penuh dengan yang kedepannya kita akan terintegrasi penuh dengan ERP sistem kita. Selanjutnya, karena pertumbuhan ayam yang cepat, sehingga distribusi kita harus lakukan, sehingga tidak mau kita harus tidak hanya masuk ke pasar live bird, tapi kita harus menuju ke rumah potong. Jadi kami melakukan, membuat rumah potong kecil juga yang efisien, tapi kita juga melakukan pemasaran hasilnya, further prosesnya maupun karkasnya itu dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada di lapangan, GoFood, ada GrabFood dan sebagainya, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Ini adalah startup daripada kebetulan anak saya. Jadi kalau di foto itu ada Pak Menteri, ada anak bungsu saya. Jadi artinya ini adalah perubahan supaya anak-anak muda bisa cepat melakukan membuat further proses yang sederhana saja, tapi hygiene. Jadi syaratnya dapat, tapi cepat bisa dilakukan di masa pandemi kemarin. Jadi kami kemarin di Deptan juga meluncing bahwa ini adalah startup dari anak-anak muda, bagaimana mengolah makanan dari karkas menjadi branding. Mudah-mudahan ini kita bisa dilakukan oleh teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Demikian akhir kata kami, kita harus melampaui teknologi, kita harus menguasai, melampaui, untuk mendefinisikan nilai-nilai kemanusiaan yang nyata dalam ekosistem digital baru. Jadi artinya kita jangan dikendalikan oleh teknologi, tapi teknologi itulah untuk kebaikan manusia dan ekosistem kita. Terima kasih, mudah-mudahan peternak mandiri di seluruh Indonesia, seluruh pelosok Indonesia, kita bisa bersama-sama untuk bangkit, berubah, sehingga kita tetap eksis untuk mengarungi peternakan, arung jeram peternakan Indonesia ini dengan cara baru, dengan model baru yang lebih baik, efisien. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Mr. Trihardianto,
for your presentations. Actually, not only illustrative, but also insightful presentations. And thank you for timely presentation too. Almost 300 participants who join these programs, and don't forget, if you have any questions, just please drop your questions in the chat box, and then we will collect the questions and back on Q&A sessions. Okay, ladies and gentlemen, now we move to another presentations by Mr. Andreas Nugroho, and Mr. Andreas will present balancing of gas consumptions and monitoring real-time historical climate data in closed house using SG6I70WD. So, Mr. Andreas Nugroho is a head of livestock equipment of PT Japfa Confit Indonesia and has been working with PT Agrinusa Jaya Sentosa animal health and livestock equipment of Japfa Groups for almost 5 years. And he is responsible to manage livestock equipment business. Mr. Andreas Nugroho, it's your turn. Very good afternoon, everybody. So, His Excellency yang terhormat Bapak Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Nasrullah MSc, dear Bapak Tri Haryanto and Mr. Park Yuhyun, and thank you to ILDEX team, moderator, and PT Permata Kreasi Media for having me. So it's our pleasure to welcome all audience and all speakers, and thank you for joining us in this webinar. So today we will present Smart Poultry Farming webinar with a subtopic balancing of gas consumption. So what is the conclusion for these things? So we can say that the smart farming system is with using this kind of product, Auto Hilo and Smart Control Agri, simple, easy to use, easy to monitor, and then data accountability, precise forecasting, and avoid from inaccurate data collecting. And then real-time data can be accessed and transferred easily. Time saving, and then can do a faster action and decision. And proof, this is a proven that can reduce the gas consumption significantly. And then in the end that the farmers can get the maximum gain profit. Next. Okay, so it's all we want to share today. So thank you for being here today and listening from our perspective and experience. So we wish that everyone is successful and can get a fruitful webinar and bring up our other ideas for Indonesian poultry farming community. And finally, have a blessed and great day. And thank you very much. Thank you very much, Mr. Andreas, for your elaborations, for your presentations. We've got many insight from your presentations. Sekali lagi kepada seluruh partisipan yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan diketik di chat box, karena saya sudah melihat ada beberapa pertanyaan yang sudah diketik. Jangan ragu ketika ada sesuatu yang tidak jelas, silahkan diketik dalam bahasa boleh, dalam bahasa Inggris juga boleh. Nanti akan kita translate. Okay, ladies and gentlemen, we now move on to another presentations. We have Mr. Park Yuhyun, who will present FAMSCO Visions Towards Marketing Revolutions 5.0 era. Mr. Park is Vice President Sales and Marketing PT FAMSCO Feed Indonesia, and he joined PT FAMSCO Feed Indonesia from November 2017. Mr. Park, it's your time. 안녕하세요. Selamat sore. Perkenalkan saya Park Yuhyun, Vice President Marketing and Sales FAMSCO Indonesia. Pada kesempatan ini saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu di acara ILDEX webinar ini. Meskipun masih dalam kondisi pandemi COVID, kita harus optimis bahwa dunia akan
segera baik-baik saja. Bapak dan Ibu, kali ini saya akan menyampaikan sebuah paradigma dan inovasi baru terkait marketing evolution di dunia peternakan, terutama yang di PAMSCO Indonesia. Saya juga akan bercerita bagaimana PAMSCO Indonesia melakukan transformasi digital marketing dalam proses bisnisnya untuk menuju era marketing 5.0. Saya awali dengan grafik berikut. Apabila melihat perkiraan data berikut yang bersumber dari Labobank Analysis, bahwa kebutuhan protein akan selalu meningkat setiap tahunnya, dan protein yang bersumber dari unggas merupakan porsi yang paling besar apabila dibanding dengan protein hewan lainnya. Saya akan cerita mengenai keadaan industri perunggasan di Indonesia saat ini. Fakta menunjukkan bahwa 35% orang Indonesia mengambil produk-produk unggas dalam 1 minggu. 9% orang Indonesia menyukai daging ayam sebagai menu utama di restoran. Fakta lainnya bahwa periode ayam pedaging saat ini sangat singkat, yaitu 30 hari sudah bisa dipanen, bahkan ada yang kurang. Kemudian 50% produk ayam berlokasi di Pulau Jawa. Dalam penggunaan teknologi, hanya 2% peternak yang sudah menggunakan teknologi IoT. Itu adanya acara ini menjadi penting. Fakta lainnya, Indonesia menduduki peringkatan 12 sebagai produsen ayam broiler. Terdapat 12,1 juta orang yang bekerja di bidang perunggasan. Market volumenya 34 M dolar dengan gross pertumbuhan sebesar 6% setiap tahunnya. Ini adalah potensi di Indonesia. Kalau sebelumnya sudah bicara tentang smart poultry farm system, izinkan saya bicara dari kacamata marketing yang merupakan salah satu ujung tombak dalam suatu bisnis. Saya akan berbagi cerita mengenai transformasi marketing yang PAMSCO Indonesia sedang dan akan dilakukan. Menurut Philip Kotler, ahli marketing dunia, bahwa dunia marketing telah terjadi perkembangan yang sangat cepat. Mulai dari evolusi marketing 1.0 hingga 4.0. Bahkan di tahun 2021 baru saja dirilis terkait perkembangan marketing 5.0.